Pemirsa, 505 kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bagi kepala daerah yang ragu digembleng ala militer boleh menyatakan mundur. Sebanyak 505 kepala daerah dari seluruh Indonesia akan mengikuti tahapan orientasi atau pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Retret para kepala daerah ini berlangsung 1 hari setelah pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, tepatnya dari tanggal 21 sampai 28 Februari 2025. Sambil berkelakar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bagi kepala daerah yang ragu digembleng boleh menyatakan mundur. Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berharap seluruh kepala daerah bisa disiplin mengikuti agenda yang telah ditentukan. Jadi betul-betul kita harapkan semua kepala daerah akan mengikuti semua rencana kegiatan. Jadi diminta untuk nanti disiplin, tepat waktu. Ya, seperti kami dulu di Kabinet Merah Putih menjalani retreat di sini. Retret ala militer ini hanya diikuti oleh para kepala daerah saja, sementara wakilnya diminta hadir sehari menjelang penutupan. Dari pakar sampai presiden pada masanya dikabarkan akan menjadi pemateri pada retret kali ini. Apakah konsepnya serupa dengan penggemblengan yang diikuti para menteri Kabinet Merah Putih sebelumnya? Ada materi sampai latihan baris berbaris. Atau ada gaya yang berbeda? Tim TV One mengabarkan. Dan untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Selamat sore, Pak Menteri. Selamat sore. Ya, Pak Wamen, kami ingin mengetahui ini apakah materi yang nantinya akan digelar pada retret kepala daerah ini akan sama seperti yang digelar pada Kabinet Merah Putih? Secara keseluruhan mirip, tapi karena jumlahnya beda, ini kan 500 untuk kepala daerah dan nanti 2 hari terakhir akan bergabung 500 lagi jadi 1000. Jadi ada banyak penyesuaian di sini. Ruangan kelasnya lebih besar, tapi ada ruang-ruang kelas kecil yang akan digunakan untuk tugas-tugas kelompok atau diskusi kelompok begitu. Dan mungkin nggak terlalu banyak juga porsi fisik begitu ya. Kalau kami dulu ada latihan baris berbaris, sempat naik ke Lembah Tidar juga. Nah kali ini lebih banyak di kelas sepertinya, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya penyampaian materi dari narasumber. Nah, penyampaian materi dari narasumber ini juga kami dengar kabarnya ada dari beberapa narasumber presiden hingga presiden yang sebelumnya. Benarkah ini bisa dikonfirmasi, Pak Wamen? Ya, insya Allah Bapak Presiden seperti yang beliau sampaikan di acara pelantikan tadi, itu berkenan untuk bergabung bersama kami. Ini di hari terakhir begitu ya. Dan nanti juga kita berharap masih menunggu konfirmasi ada tokoh bangsa juga yang akan menyampaikan materi, membekali para kepala daerah ini dengan pengalaman-pengalaman sosok-sosok ini ketika memimpin. Dan kami juga dengar kabarnya bahwa nanti kepala daerah yang mengikuti retret kepala daerah ini juga akan istilahnya diisolasi ataupun tidak bisa berkomunikasi dengan luar agar bisa fokus kepada dirinya sendiri. Apakah benar, Pak Wamen? Betul sekali. Jadi yang pertama agar bisa fokus total konsentrasi. Yang kedua memang nggak memungkinkan secara kapasitas tempat. Apabila ada pendamping gitu ya, apa protokoler, artinya bisa 2-3 1.000, 2.000 kan nggak mungkin tempatnya begitu. Dan kami memang masih mengizinkan apabila hal-hal darurat ini membutuhkan para kepala daerah itu untuk berkoordinasi, menerima tamu gitu. Tapi dalam kondisi yang sangat mendesak begitu. Sisanya kita mengharapkan
para kepala daerah itu bisa fokus betul-betul menyimak materi dan membangun chemistry sesama kepala daerah di sana. Nah, pokok pembekalannya nanti sebenarnya apa saja sih, Pak? Yang pertama adalah Asta Cita yang disampaikan oleh para menteri. Total ada sekitar 30 pemateri nanti di sana. Begitu. Dan kemudian yang kedua, tugas pokok kepala daerah yang akan disampaikan oleh Eselon 1 Kemendagri. Ada juga materi ketahanan nasional, wawasan kebangsaan dari Lemhanas, begitu. Dan nanti yang kita harapkan juga di sana ada tugas-tugas, ada kegiatan-kegiatan lapangan atau di dalam kelas yang targetnya itu adalah membangun chemistry atau ikatan emosional di antara kepala daerah. Latihan disiplin yang sebelumnya dibalut dengan baris berbaris, apakah juga nanti akan dirasakan oleh para kepala daerah, Pak Wamen? Disiplinnya iya, artinya mulai pagi 5:30 selesai pukul 21.00 sarapan ada sarapan, kemudian ada makan siang bersama, makan malam bersama, on time tepat waktu dan diharapkan hadir semua. Tapi untuk acara fisik ini akan sangat menyesuaikan karena banyak juga kepala daerah tentu yang secara fisik ada keterbatasan mengingat usia dan hal-hal lain. Lantas apakah ada hal yang berbeda dengan retret yang dilaksanakan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih? Perbedaannya ya lebih kepada ruangan kelas yang saat ini lebih besar begitu ya. Kemudian juga waktu kami dulu nggak dipecah menjadi kelas kecil ya. Sekarang 2 hari pertama itu dipecah menjadi beberapa kelas supaya lebih fokus untuk kelompok ya. Dan tahun ini adalah perbedaannya adalah pada tugas-tugasnya. Jadi kepala daerah nanti diberikan tugas untuk menyusun rencana aksi. Jadi kembali dari Magelang mereka diharapkan punya rencana untuk melakukan aksi yang dianggarkan di APBD-nya dan akan didampingi oleh Kemendagri. Sehingga nanti tahun depan bisa kita uji kembali aksinya itu apa sepulang dari Magelang. Lantas kenapa ada perbedaan jadwal dari kepala daerah dan wakilnya? Adakah alasan tertentu, Pak Wamen? Semata alasan teknis dan anggaran. Ya, ini kan juga dari 14 hari kita persingkat menjadi 7 hari karena ada keterbatasan waktu dan anggaran dan tempat. Nah, kita memberikan kesempatan kepada para wakil untuk bergabung bermalam di hari terakhir dari hari Kamis ke hari Jumat gitu ya. Tentu kalau dialokasikan bergabung secara keseluruhan akan membengkak lagi biaya. Jadi kita untuk prinsip efisiensi dan ketersediaan tempat. Baik, terima kasih Pak Bima Arya Sugiarto selaku Wamendagri. Waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Sore. Pemirsa, kuota haji tahun 2025